Hari ini kita akan mencari informasi terkait penerimaan mahasiswa baru di Universitas Nias Raya, secara khusus di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Bahasa Indonesia. Dan teman-teman yang penasaran, mari ikutin terus perjalanan kami agar teman-teman yang mungkin mencari jurusan yang tepat tidak salah pilih jika melanjut kuliah di Universitas Nias Raya. Dan hari ini saya akan spill salah satu prodi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu di Prodi Bahasa Indonesia. Dan sekarang kita akan wawancara kaprodinya langsung terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Mari. Aduh, bagaimana kabar? Ya, sehat Pak. Maaf mengganggu sebentar, Oke, saya mau apa-apa. cari informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Oke, silakan Pak. Nah, sekarang saya berada di ruangan Kaprodi Bahasa Indonesia dan sekarang kita akan mencari beberapa informasi terkait dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan secara khusus di Prodi Bahasa Indonesia. Dan ketepatan masih dibuka penerimaan mahasiswa baru untuk prodi ini. Oleh sebab itu, mari ikutin terus wawancara kami pada sore hari ini, dan tentu yang penasaran jangan lupa ikutin terus sampai selesai. Oke, Pak Duha, kira-kira bagaimana kabar hari ini? Oke, sehat Pak. Mahasiswa kita sudah luar biasa banyak ya Luar sekarang biasa, ya. banyak sekali. Banyak Setelah jadi universitas ya banyak Iya. sekali yang mau di Iya. sini, yang khususnya di PBSI, di PBSI. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, banyak yang minat. Oke. Ah. Baik, mungkin penasaran Bapak Ibu saudara-saudara teman-teman yang mau mendaftar di Universitas Nias Raya, Prodi Bahasa Indonesia, dan kaprodinya adalah Saya Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nias Raya. Nama saya Agustinus Duha, MPD. Oke, terima kasih Pak Agustinus Duha. Kira-kira di Prodi Bahasa Indonesia apa saja yang mungkin menjadi satu keunggulan daya tarik sehingga teman-teman tidak ada alasan untuk bisa mendaftar di Prodi Bahasa Indonesia? Ya, kalau adik-adik semua Ya. yang tamat SMA, SMK, mau kuliah, Ah, sepertinya lebih cocok dan lebih tepat mereka bisa memilih program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Iya, jadi Luar katanya biasa. lebih tepat di sini. Apa uniknya? Apa alasannya? Mari ikutin terus. Betul. Ya, yang pertama dulu mulai dari proses pendaftaran. Ya. Kalau proses pendaftaran langsung Kaprodinya bisa memfasilitasi untuk Oh, langsung bisa turun mendaftar. lapangan. Oh, bisa turun lapangan Iya. langsung. Oke, silakan. Bisa prodinya bisa langsung memfasilitasi mahasiswa itu yang mau mendaftar untuk mendaftar secara online. Online. Ya, Oh iya. Artinya saya sendiri saya bisa bantu mereka untuk bagaimana cara mengisi biodatanya Iya. hingga sampai pada proses ujian. Betul loh. Nah, Iya. Sampai pendaftaran ulang, registrasi ulang. Oh iya, ya. Saya bantu terus, saya ikuti terus. Oh iya, Sehingga ya. mereka tidak pusing. Oh iya ya. Mereka nggak kewalahan. Karena kan biasanya kan Betul, gitu betul. kan, Pak. Kalau ada yang mahasiswa yang mau mendaftar, dia bingung. Saya mau kemana ya? Betul. Saya urus apa ya? Oh, iya, Setelah itu betul. apa ya? Setelah itu Betul. apa ya? Betul. Nah, untuk memudahkan mereka, langsung Kaprodi bisa memfasilitasi mahasiswa, Iya, calon-calon mahasiswa Betul, untuk mendaftar. Kemudian Iya. untuk kenapa harus bahasa Indonesia? Iya. Ini bahasa Indonesia kebetulan kalau saya cerita sendiri, saya Silakan. ini tamat SMK Pemda Gunung Stoli. Oh iya. Kalau biasa dikenal orang banyak itu STM. STM ya. Lalu di STM itu saya jurusan listrik. Oh iya. Nah, saya jurusan listrik. Berarti berdampingan dulu sekolah kita. Oh gitu ya, Pak? Saya di SMA Negeri 3+. Oh, Sebelahnya seperti itu. STM. Oh iya, ternyata. Oke. Baik. Kemudian Silakan. waktu saya mau kuliah, padahal kan saya jurusan listrik di Iya, STM kan. iya. Lalu ada brosur tentang penerimaan mahasiswa baru di IKIP Gunung Stoli, paralel ke dalam. Iya. Lalu saya lihat beberapa prodi itu. Bahasa Indonesia ada di situ, Prodi Bahasa Indonesia dulu namanya. Iya. Prodi Bahasa Indonesia, Iya. yang sekarang PBSI, Betul. Pendidikan Bahasa dan Sastra Sastra Indonesia. Indonesia. Namun saya lebih memilih ke situ. Kenapa? Karena orang bahasa ini atau mahasiswa bahasa Indonesia ini selain bisa jadi guru, Iya. ya kan, kalau jadi guru itu ada banyak les Betul. mata pelajaran ya, mau di SD, di SMP, di SMK, ya banyak itu lesnya. Lalu nanti kalau saya bilang, kalau saya
jadi guru berarti banyak pendapatan saya. Oh iya. betul. Karena banyak lesnya berarti Oh, banyak iya. pendapatan. Karena kan dihitung ya Oh, berapa satu Betul. satu les. Satu les. Beda satu SKS. Iya, satu kuliah. les jadi ada Satu ini. les. Oh, Nah, betul. lalu, Jadi hitung-hitungannya begitu ya. Saya hitung-hitung, berarti ini beruntung ya kalau mengambil Jurusan bahasa Indonesia. bahasa Indonesia karena banyak lesnya di Banyak sekolah. lesnya nanti di sekolah. Dan memang itu udah saya buktikan, Pak. Saya bisa mengajar di 4 sekolah. Wow. Iya ya. Satu jalan aja di 4 sekolah. Iya, Dan luar biasa ya, saya sudah mengalami seperti itu. Dan kalau di kampus kita sekarang, khususnya di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini, Ya. itu ada beberapa prospek kerja alumni PBSI. Oh iya, ada prospek kerja alumni Iya, PBSI. ada ya. Bisa menjadi presenter. Bisa jadi presenter. Jadi dipersiapkan menjadi presenter juga ya ternyata ya. Bisa menjadi presenter. Bisa jadi penyiar juga. Jadi penyiar. Penyiar bisa jadi wartawan. Oh iya ya. Iya. Dari PBS. Kenapa bisa jadi wartawan? Karena kita di sini di prodi ini kita melatih mahasiswa ini bagaimana cara menulis. Iya, bagaimana? Ada mata kuliah menulis. Ya, ada jadi menulis 1, menulis 2. Oh iya. Oke. Nah, lalu di sana mereka diajarkan bagaimana cara menulis semua ya jenis tulisan, dan apalagi kita ada mata kuliah pilihan yang berhubungan dengan wartawan tadi adalah mata kuliah redaksi. Oh, ada mata kuliah redaksi ternyata. Iya, ada Saya pun di redaksi. sini juga sering ke sini, namun saya baru tahu informasi bahwa ada salah satu mata kuliah khusus untuk wartawan, yaitu mata Redaksi. kuliah redaksi. Betul. Jadi sebelum kita lanjut, saudara teman-teman sekalian dimanapun berada, Ya. jadi bagi yang mau mendaftar di Universitas Nias Raya, khususnya di prodi Bahasa Indonesia, jangan khawatir, bisa dibantu cara mendaftarkan diri. Dan kalau masih bingung cara mendaftarkan diri, Kaprodinya langsung bisa membantu untuk bisa mendaftarkan Bapak Ibu Saudara, adik-adik sekalian yang mau mendaftar di sini. Dan atau bisa menghubungi nomor telepon Nomor telepon 0852 7215 7439. Oh, iya, jadi selain dari nomor-nomor yang sudah disampaikan tadi, maka boleh juga melalui brosur. Di situ ada tertuang nomor-nomor telepon dan cara mendaftarkan diri secara online. Jadi teman-teman adik-adik sekalian dimanapun berada, jangan ragu lagi, mari segera mendaftar di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, masih ada satu lagi mungkin yang perlu kita cari tahu, dan pasti saudara-saudara penasaran. Kira-kira dosen-dosen kita di PBSI, Iya, PBSI. bagaimana? Apakah? Tapi kalau secara pribadi saya yakin bahwa dosen-dosen kita di PBSI ini qualify semua. Namun walaupun begitu, mari kita dengarkan informasi lebih lengkap dari Kaprodi. Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak. Nah, dosen di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini ada 8 orang. Oh ya, ada 8 orang ya. Ada 8 orang. Dosen tetap. Lalu di 8 orang itu ada 2 orang yang sekarang sedang lanjut kuliah S3. Ada 2 orang yang sedang mau lanjut S3, dan ini menjadi salah satu daya tarik saudara-saudara untuk bisa mengenyam pendidikan di kampus. Iya, bahkan itu mereka mengambil konsentrasi bahasa. Iya ya, jadi program S3-nya tidak lari, jadi linear dari S1, S2, S3. Wow. Dan kita rencana juga begitu. Dosen-dosen yang masih ada di sini 6 orang lagi, termasuk saya, akan ada rencana, dan memang sudah ada rencananya kapan mendaftarnya. Belum, karena kita masih sibuk mengajar, dan siapa juga yang mau jadi dosen di sini, termasuk mempersiapkan akreditasi, sedang borang kita, dan kita dosen di sini masih 6 orang lagi, dan juga sudah punya rencana untuk melanjut S3. Oh iya ya. Yang langsung juga linear juga, konsentrasinya linear ke bahasa gitu. Khusus di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini, setiap mahasiswa itu diperkenankan untuk memprint tugasnya di prodi. Kalau misalkan ada tugas yang mungkin mahasiswa kan ekonomi mahasiswa kan beda-beda. Ya, kalau ada yang tidak mampu, kita bisa beri izin untuk memprint di sini. Secara
gratis. Oh, saya gratis. Gratis, Ah, tanpa ini bayar. kabar baik ini. Bagi teman-teman yang Ya. mungkin kesulitan untuk print di luar karena masalah ekonomi keuangan, maka khusus di prodi ini, PBSI, Bahasa PBSI, Indonesia. Bahasa Indonesia, dibantu untuk bisa print di ruang prodi. Iya. Ya, jadi Tanpa secara bayar. gratis, tanpa bayar, Ya. termasuk kertasnya. Termasuk Wah, kertas. termasuk kertasnya coba. Saudara-saudara, ini sudah sangat membantu, apalagi dengan ekonomi kita yang rata-rata agak sulit akhir-akhir ini. Tapi Jadi kita bisa bantu. iya, bisa dibantu di prodi ini. Saya tambah sedikit. silakan, Selain ini tadi ya Pak, kita juga sudah menyediakan air minum di sini di galon. Iya, bahkan gelas. Gelas itu coba kasih nampak dulu. Nah, ini dia ini. Aduh, Nah, ada air minum, ada gelas. nah, dan kita sudah siapkan jenis minuman juga Pak. Oh, ada jenis-jenis minuman. Boleh. Oh iya. kita- Oh ada. Oh iya, ada jenis-jenis minuman. Ah. Wow. Ini disiapkan untuk Wow. mahasiswa. Aduh. Tapi mungkin Ini kita bisa coba di ruangan ini ada disiapkan juga gula. untuk minuman. Gratis, Ternyata Pak, gratis. gratis. Wow. Ternyata saya baru tahu ini. Nanti saya sering ke sini untuk minum. Saya bikin Iya, minum. nanti sering ke sini, Bapak. Ada ini kopi saset, Ah. kemudian ada susu juga disiapkan. Iya. Wow, luar biasa, ada teh. Wow, mantap sekali. Iya. Jadi teman-teman semua jangan segan-segan. Ternyata mahasiswa di sini diberikan kelonggaran. Iya. Ternyata sudah jauh dari apa yang kita dapatkan informasi selama ini yang katanya dosen-dosennya Killer. sedikit killer dan lain sebagainya, mempersulit mahasiswa, pelit dan lain sebagainya. Ternyata tidak demikian. Malah kita dibantu nih, bisa print di ruang Pintar. prodi, ada disiapkan Minum. ada disiapkan gelas. Jadi saudara-saudara jangan segan-segan, jangan ragu lagi, segera daftarkan diri Anda. Oke, baik. Mungkin beberapa hal lagi Pak Kaprodi terkait dengan PBSI ini, kira-kira terkait dengan pembiayaan bagaimana? Coba Oke. mungkin bisa diberikan informasi. Baik, kalau masalah pendaftaran, kalau tahun ini itu uang pendaftaran gratis, Pak. Wah, uang pendaftaran gratis tahun ini. Uang pendaftaran gratis, tidak dipungut. Oh iya ya. Dan kali ini sistem pembayaran uang kuliah itu namanya disebut dengan UKT. UKT, Uang sistem UKT. kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan yang dikenal banyak orang itu adalah uang kuliah. Uang kuliah. Betul. Nah, lalu sekarang itu UKT, uang kuliah tunggal. Nah, semua masalah pembiayaan, Iya. ya masalah pembiayaan, tapi ada kecualinya. Misalkan apa namanya ujian susulan, apa namanya semester antara, Semester antara. beda itu Pak. Beda itu. Oh iya. Artinya itu dibayar karena kan kita nggak tahu apakah ada mahasiswa yang mau ikuti ujian susulan dan semester antara, kita nggak tahu. Iya. Dan untuk uang kuliah ini nanti ada tertera di brosur Pak, nanti bisa saya bagikan. Oke. Brosurnya ada tahapannya, Iya. ya ada tahapannya, ada gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga. Dan setiap UKT ini setiap bulan dibayar. Oh, setiap bulan dibayar. Setiap bulan. Oke. Kenapa? Karena selama ini kan itu saya sendiri dengar dari luar bahwa orang tua sebenarnya mereka kalau mereka bayar setiap bulan. Setiap bulan ya. Jadi Iya. tidak terasa. Tidak Kalau terasa. sekaligus itu terasa berat, terasa besar. Begitu. Nah, Iya, dengan dilakukan seperti ini sehingga tidak terasa, artinya seolah-olah anak-anak mereka ini sama seperti waktu masih SMP atau Iya. SMA, SMK. Iya. Pembayaran sehingga nggak terasa. Bahkan sampai wisuda, Pak. Betul. Karena udah semua UKT ini kan cicilan semua dari beberapa item ini. Oh, sudah Sehingga dicicil. masuk dalam secara Masuk akumulasi dalam. dicicil. Betul. Sampai wisuda. Oke, baik. Jadi kabar gembira buat adik-adik semua yang masih ragu untuk mendaftar. Uang pendaftaran di kampus Universitas Nias Raya secara khusus di PBSI Iya. gratis. Tidak dipungut. Dan tidak dipungut biaya. Jadi saudara-saudara silakan segera mendaftar dan uang kuliahnya sangat terjangkau, sistem UKT yaitu uang kuliah tunggal.
dicicil setiap bulan. Dan kalau setiap bulan ini pasti tidak terasa karena sudah terbiasa juga nyicil kan. Iya, mulai dari SMA, Iya, SMK. jadi barangkali itu. Oke, baik, terima kasih atas wawancara kita hari ini, dan sejauh ini siapa tahu ada pertanyaan lebih lanjut, sekali lagi jangan lupa hubungi nomor-nomor yang tertera di layar ini, dan mungkin ada pesan terakhir atau informasi terakhir yang mungkin perlu disampaikan oleh Pak Kaprodi, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak. Teman-teman dimanapun Anda berada, sekali lagi bahwa di Universitas Nias Raya telah dibuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru Ya. untuk tahun akademik 2025-2026, dan juga secara khusus di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia juga telah dibuka pendaftaran, dan kita juga sudah ada brosur khusus di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, nanti akan dibagikan kepada teman-teman. Ya. Dan kami mau pesankan bahwa pilihan terbaik adalah program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Adik-adik semua dimanapun berada, baik yang ada di Kepulauan Nias maupun di luar Kepulauan Nias, Ya. mari segera mendaftar di Universitas Nias Raya, secara khusus di Prodi Bahasa Indonesia. Ajak teman-temannya sebanyak-banyaknya, jangan ragu lagi, ambil sikap dari sekarang. Oke. Tetap semangat, yahoo! Oke, yo.